Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan renungan kita tentang Injil Kerajaan Sorga. Dan saya terus mengingatkan bahwa Taman Eden itu adalah simbol daripada Kerajaan Sorga di muka bumi yang merupakan rencana Bapa untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi. Kenapa Taman Eden itu disebut simbol Kerajaan Sorga? Karena ada wilayah ya, suatu taman, demikian juga ada otoritas di situ. Tapi harus kita ingat itu otoritas firman. Artinya bukan otoritas Adam dan Hawa, tapi itu otoritas firman. Sepanjang Adam dan Hawa mentaati otoritas firman, maka mereka akan tetap bisa menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini untuk menaklukkan segala sesuatu kerajaan kegelapan di muka bumi ini. Karena ini kita tahu firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus, dia adalah Sang Logos, ya. Itu Taman Eden itu simbol daripada, kalau lebih tepatnya, kerajaan Mesias di bumi yang dijalankan oleh Adam dan Hawa sepanjang Adam dan Hawa mentaati otoritas firman itu. Ya, kita tahu gitu Adam dan Hawa melanggar otoritas firman, dia langsung keluar dari Taman Eden. Artinya dia tidak bisa lagi menjalankan kerajaan sorga di muka bumi sesuai rencana Bapa. Tetapi nanti kita melihat bahkan keturunannya, bahkan ada yang membangun kerajaan sendiri atau kota. Itu yang pertama, itu Kain, ya. Nah, kemudian kita mau bicara ini tentang Nimrod. Seorang yang pertama kali dikatakan di situ berkuasa di muka bumi, berotoritas di muka bumi. Nah, saya mengingatkan lagi sebentar mengenai Nuh yang sudah kita bicarakan kemarin. Nuh ini seorang yang mendapat kasih karunia sehingga dia bisa menjalankan kerajaan sorga di muka bumi dengan apa? Dengan cara mentaati otoritas firman. Dalam kasus Nuh, dia disuruh membangun bahtera. Ya. Kemudian kita tahu setelah itu dari 8 orang bumi dihancurkan, ya, diulang lagi Tuhan, dipulihkanlah bumi ini. Dan keturunan Nuh kita tahu Sem, Ham, Jafet semuanya sudah punya istri dan beranak cucu. Nah, ini ada seorang yang ceritanya nih Sem, Ham dan Jafet, yaitu Ham ini dikutuk Nuh. Itu ada ceritanya yang mengenai Nuh mabuk itu ya. Gak usah lah kita bicara terlalu panjang di situ. Karena tujuan kita adalah keturunan si Ham ini yang saudara baca ya di Kisah Para Rasul, Kejadian pasal 10 ya. Itu dikatakan ayat 6, keturunan Ham ialah Kus, ya. Nah, ayat 8-nya Kus atau Kusi ya. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ingat ya, banyak orang berpikir dialah orang yang Nimrod ini hamba Tuhan gitu lah ya. Nah, mari kita baca dulu di bawahnya ayat 9 itu. Dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, di ayat 10-nya mula-mula kerajaannya itu adalah Babel dan sebagainya. Banyak orang berpikir bahwa Nimrod ini seorang, katakanlah, hamba Tuhan yang melayani Tuhan, menegakkan otoritas Tuhan, otoritas firman Tuhan. Karena dia dikatakan di sini pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan dan dia orang yang berkuasa pertama kali. Nah, kalau kita melihat istilah Ibraninya, saudaraku, atau kita lihat dulu ILT ya, terjemahan ILT ini, itu dibilang pemburu yang gagah perkasa itu istilah Ibrani Panim atau Gibor itu ya, itu pengertiannya tegar menentang Tuhan. Kalau saudara di ILT ya, terjemahan ILT, di bawahnya itu catatan kakinya, daripada yang kalimat perkasa di hadapan itu, di sini perkasa di hadapan Yahweh. Nah, perkasa di hadapan itu istilah atau makna lainnya tegar menentang. Jadi Nimrod ini seorang yang berkuasa di bumi, tapi dia seorang yang tegar menentang Tuhan atau tegar menentang otoritas Tuhan, otoritas firman Tuhan. Ya. Jadi Nimrod itu bukan hamba Tuhan. Kalau dalam ensiklopedik Yahudi itu ya,
Itu Nimrod itu arti namanya adalah seorang yang mengajak orang lain atau menyebabkan orang-orang lain memberontak kepada Tuhan. Nah, kita lihat dia kan membangun kerajaannya itu, tapi memang dia seorang pemimpin yang hebat. Ya, dia bisa bangun menara Babel itu dengan kemampuan komunikasinya ya, sehingga ketika dia bilang marilah kita membangun ya menara yang tinggi sampai ke langit ya, supaya kita mencari nama. Nah, motivasi Nimrod dalam membangun kerajaannya cari nama. Dia nggak membawa nama Tuhan, dia cari nama, tapi dia bisa menggerakkan orang untuk bersama-sama cari nama. Ya, kemudian jangan terserak. Sementara Tuhan bilang penuhilah bumi, berserak. Jadi emang dia ini seorang yang tegar menentang rencana Tuhan ini, si Nimrod ini. Ya, cuma dia pemimpin yang hebat. Karena dia punya komunikasi yang bagus, dia bisa menyampaikan tujuan, misi, dan visinya dengan jelas. Makanya itu yang dirusak oleh Tuhan, komunikasinya dulu. Karena emang si Nimrod ini kekuatannya tuh dia omongannya itu, atau kadang-kadang orator atau omong memotivasi orang itu, kayak katanya kalau Hitler itu ngomong itu orang bisa tergerak begitu ya. Jadi itu yang dirusak dulu, bahasanya dikacaukan. Karena itu menara Babel itu kerajaan Nimrod, bukan rencana Tuhan. Karena si Nimrod ini ya menentang. Oke lah ya, kita sampai di sini dulu ya. Setelah itu kita lihat ya, nama Nimrod atau nama Babel ini itu tetap ada di kitab Wahyu. Nah, kita mau baca dulu ya, karena ingat ya, sifat dasar kitab Wahyu itu dia simbol. Memang Babel itu betul-betul kota sejarah. Tapi ketika Babel sampai di kitab Wahyu pasal 17 itu, 17-18 saudara bisa lihat, itu dia simbol. Kenapa? Karena kitab Wahyu adalah pewahyuan Yesus Kristus dan gerejanya dengan bahasa simbol. Wahyu 1:1 itu istilah Yunani semaino, dari akar kata sema yang artinya tanda atau simbol. Jadi Rasul Yohanes mendapat pewahyuan tentang Yesus dan gerejanya tentu dengan bahasa simbol. Jadi Babel di sini simbol. Tapi simbol Babel itu Babel ini kan sejarahnya kan dia kerajaan yang dibangun oleh Nimrod yang berkuasa itu, yang tegar menentang Tuhan. Tapi Babel ini disematkan atau ditaruh kepada dahi perempuan. Nah, mari kita lihat ya, sifat dasar perempuan. Saya baca dulu ya, siapa itu. Kalau perempuan itu kan di sini perempuan selalu, kalau udah perempuan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu simbol daripada gereja. Hawa Adam itu simbol daripada Kristus. Hawa itu mempelainya ya simbol dari gereja, mempelai Kristus. Demikian juga di sini ya. Semua itu sampai di kitab Wahyu itu perempuan selalu simbol daripada gereja ya. Nanti kita ada 3 perempuan, kita nggak bahas itu ya di kitab Wahyu. Sekarang kita lihat dulu Wahyu pasal 17 ayat 18. Saya baca ya. Dan perempuan yang telah kau lihat itu, yang lihat di Rasul Yohanes, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Siapa ini kota besar? Ya. Pasal 18 ayat 2. Sudah rubuh Babel, kota besar. Jadi kota besar yang dimaksud di situ adalah Babel, dan Babel ini disematkan atau ditaruh kepada perempuan itu. Jadi perempuan itu adalah Babel. Gereja, atau kalau saya terjemahkan sekarang, gereja itu adalah Babel. Nah, tapi kita ingat tanda kutip, Babel itu apa? Kerajaan yang dibangun oleh Nimrod, dia menegakkan otoritas Nimrod lah, saya bilang begitu ya. Bukan otoritas firman. Nah, jadi kalau gitu apa dong? Gereja yang di dalamnya ada otoritas Nimrod yang menentang Tuhan, menentang otoritas firman. Ini adalah denominasi. Nggak ada lain. Karena denominasi itu, saya berulang-ulang katakan, itu kerajaan manusia, kerajaan pemimpinnya itu. Masa nggak bisa tahu kok sih? Udah saya bilang berkali-kali, datanglah satu ke gedung denominasi tertentu. Dimanapun gedung denominasi tertentu, datang aja ke situ. Ikutilah ibadahnya sebentar. Nggak lama kok, nggak nanti 10 menit, 15 menit didatangin itu sama, biasanya sih ya penerima tamunya. Tapi nanti nggak lama kita tahu kok. Kadang-kadang disuruh tertulis juga kok di situ, pendeta Siano
Kan ketahuan dari buku acaranya. Dialah itu Nimrodnya, pemimpinnya di situ yang berkuasa, berotoritas atas denominasinya itu. Dia yang bikin program, dia bisa memecat wakilnya, bahkan singer apa semua. Dia yang memiliki biasanya asetnya juga. Pendeknya itu kerajaan, bukan gereja Yesus itu. Itu bukan gereja yang Yesus mau bangun, tapi itu kerajaan Nimrod. Ya, nanti kita akan lihat apa si pendeta ini tegar menentang firman yang mana. Kalau saudara lihat nanti itu hierarki itu, nantilah itu kita lihat ya. Tapi ini dulu lah. Jadi denominasi itu bukan kerajaan sorga di muka bumi. Denominasi itu kayak kerajaan Babel ini, yaitu kerajaan manusia yang punya yang otoritasnya itu tuh. Di pendeta atau gembala sidang atau apapun namanya itu, atau pendeta senior ya. Ya. Oke ya, jadi sampai sini. Jadi kalau gitu apa dong kabar baik kerajaan surganya ini? Ya, kabar baik kerajaan surganya ini kita ini artinya membeberkan fakta bahwa denominasi itu bukan kerajaan surga di muka bumi, bukan. Itu kerajaan si Sang Nimrod. Nah, saya bilang seperti itu, Pak. Karena dia lah yang berkuasa di situ. Itu dulu lah tangkap. Nanti kita lihat panggilan Abraham. Abraham disuruh keluar dari situ. Dari pecahan kerajaan Nimrod. Nanti kita bahas besok lagi ya. Haleluya. Amin.